Di radio, di TV ada redaksi, struktur, ada bagian quality control sebelum siaran itu keluar, dan kalau salah ada pengawasnya. Jadi betul. Kalau sekarang platform kalau dibiarkan terus, ya yang rugi negara kita juga. Jadi soal ada kartun di blur atau bahkan pemilihan Putri Indonesia di blur, ketika dicek apa yang beredar di lapangan, kita cek di perekaman, ternyata yang di perekaman biasa aja. Itu seringkali anaknya sama korban maupun pelaku disamarkan, baik nama maupun wajah. Tapi kadang pamannya, ibunya yang diwawancara. Nah itu tetap kena. Hai, selamat datang di podcast kamu KISI FM Ada Tamu. Dan kali ini saya Susan lagi akan nemenin kamu semua untuk kita ngobrol-ngobrol kali ini. Tapi kayaknya kali ini bukan KISI FM Ada Tamu ya, tapi KISI FM Bertamu. Nah ini kan udah kelihatan nih di belakang kita nih. Udah ada logo Komisi Penyiaran Indonesia, yang pastinya semua lembaga penyiaran ini dalam melakukan produk siarnya itu akan diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Tapi kira-kira gimana sih kerjanya KPI ini untuk mengawasi lembaga penyiaran ini seperti apa, dan kita akan bahasnya untuk di episode kali ini di podcast kamu KISI FM Ada Tamu bersama dengan Ketua KPI Pusat, yaitu Mas Ubaidillah Sadewa. Halo Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, Mbak Susan. Ya, sehat-sehat terus ya. Sehat. Dan ini udah periode keduanya Mas Ubay pastinya ya, dan kita akan gali banyak kira-kira apa sih yang udah dilakukan oleh KPI terhadap lembaga penyiaran saat ini, di tengah juga kesulitan juga lembaga penyiaran untuk eksis pastinya ya Mas ya. Kita nggak bisa pungkirin itu. Dan jangan lupa untuk kamu semua, siaran ini atau podcast ini bisa juga didengerin di radio KISI FM di program KISI Sound Flash yang hadir setiap hari Selasa dan Jumat jam 11 siang pastinya ya. Untuk audionya bisa didengerin di radio KISI 93,4 FM Bogor. Oke. Mas Ubay, langsung nih kita sebelum kita masuk ke topik ya, ke tugas-tugasnya KPI ini apa sih? Paling ini penonton juga masih banyak yang pengen tahu nih. Sebenarnya Mas Ubay ini terjun ke dunia penyiaran sebenarnya dari kapan sih? Ya, kalau soal terjun masuk dunia penyiaran, kalau sebagai penikmat penyiaran ya sejak kecil lah. Jadi waktu itu saya jadi menikmati hari Minggu baru bisa melihat siaran TVRI secara utuh. Nah selebihnya maka karena saya tinggal di Jawa Timur di sebuah kabupaten di Lamongan, yang paling saya dengar adalah radio. Ya karena disitulah saya kecil sudah bisa mendengar radio untuk acara-acara sandiwara radio. Saya ingat dulu ada Sahur Sepuh, ada Tutul Tinular, Misteri Gunung Merapi, kayak gitu-gitu. Ini hafal semua berarti. Jadi saya hafal semua radio. Ya. Dan kalau siang itu dulu ada saya ingat betul Galang Gemilang, itu soal aktivis zaman itulah. Saya dengerin jadi karena main teater of mind, jadi bisa membayangkan bagaimana waktu itu sangat luar biasa memang radio mempengaruhi masa kecil saya kan begitu. Nah, terus sejak kapan atau apa yang membuat Mas Ubay ini tertarik akhirnya menekuni dunia penyiaran? Ya, lagi-lagi ya pengaruh dari kecil kan begitu. Dan ketika saya masuk di penyiaran, kalau sampai sekarang menjadi ketua KPI itu sendiri adalah proses saya mulai di Jakarta ini tahun 2012 ketika saya menjadi salah satu tim analis, tim pemantau lembaga penyiaran. Jadi saya ini mulai di KPI dari nol, jadi memantau TV, sebagai pemantau TV, jamnya jam dini hari, jam 10 malam sampai jam 2:30 itu saya jalani selama 2 tahun. Setelah itu ada proses seleksi di KPID DKI Jakarta, saya daftar dan lolos. Kurang lebih saya di DKI harusnya masa periode 2014 sampai 2017, pertengahan tahun 2016 ada seleksi di KPI Pusat, saya memberanikan diri dan akhirnya saya lolos di KPI Pusat periode pertama 2016 sampai 2019. Lalu saya itu off dan masuk lagi tahun 2023 sampai sekarang. Sampai sekarang kita masih nunggu proses tahapan-tahapan juga yang sudah mulai seleksi. Oke, selama off itu apa aja yang Mas Ubay lakukan ya? Akhirnya balik lagi gitu. Ya, ketika off waktu itu seingat saya 2019, terus waktu itu meskipun off saya masih menjadi salah satu tim sel di KPID di Papua. Jadi karena SK-nya masih berlaku sampai pertengahan 3 bulan 2020 itu saya jadi tim sel di Papua sampai pelantikan. Nah setelah itu kan negara kita mengalami pandemi COVID. Jadi saya
tetap di media. Saya waktu itu bekerja di lembaga swadaya masyarakat yang bekerja di komunikasi di saat COVID-19. Waktu itu ada di 3 provinsi, di Jawa Timur, di Bali, dan di Nusa Tenggara Barat. Jadi tetap berkecimpung juga di penyiaran pokoknya ya, Mas, selagi belum kembali ke KPI ya waktu itu Mas ya. Nah terus nih selain menekuni dunia penyiaran, apa aja sih ketertarikan Mas Ubay di bidang lain misalnya? Ini saya lihat nih ada buku nih, ini buku tulisannya juga tulisannya Mas Ubay juga nih. Ya, kalau soal buku ini adalah bagian dari dedikasi saya selama menjadi penyiaran. Karena basic saya juga dari pesantren, maka buku yang saya terbitkan ini tentang media, penyiaran, dan pesantren. Bagaimana pesantren sebagai salah satu komunitas di negeri ini yang punya partisipasi sejak pra-kemerdekaan, ternyata juga memiliki kepedulian dalam proses pendidikan, dakwah ke masyarakat, juga sebagian besar hari ini mengambil peran-peran di media penyiaran, baik untuk secara pendidikan, dakwah, atau juga soal hiburan yang berbasis religi. Selain itu, ya sekarang saya lagi bukan pelari culture lah. Jadi setiap hari Minggu misalnya kalau di Jakarta, ya saya sempatkan di CFD. Kalaupun lagi di luar kota, saya sempatkan juga di titik mana di daerah itu. Masuk yang biasa. Ikut apa namanya kayak yang klub-klub gitu? Ya, saya enggak, masih mandiri lah. Masih mandiri. Okay. Dan selain itu ya hobi saya sejak kecil di pesantren, karena ini memang diajarkan oleh orang tua dan guru-guru, kemanapun, ke daerah manapun sesempatkan untuk silaturahim lah. Silaturahim tidak hanya kepada yang masih hidup, tapi juga yang sudah meninggal. Jadi saya ke tempat-tempat ziarah, terutama bagi tokoh-tokoh yang memang memiliki sumbangsi, misalnya pahlawan nasional, misalnya di Kalimantan, di Sulawesi. Saya tanya ke teman-teman daerah sini, kira-kira tokoh mana yang dulu dituakan, dan bahkan saya sampaikan apapun agamanya, saya ingin silaturahim secara ruhiyah lah kira-kira. Itu emang Mas Ubay memang tertarik banget situ ya? Ya, karena bagi saya tokoh-tokoh yang sudah meninggal, apalagi punya nilai perjuangan ikut merebut kemerdekaan di daerah itu, perlu saya hormati apapun agamanya, apapun sukunya. Dengan datang ke makamnya, itu bagian dari penghormatan saya, karena saya tidak bisa ketemu beliau-beliaunya. Kalau misalnya bisa ketemu keturunannya, lebih baik saya bisa menggali informasi teladan apa sih yang kira-kira saya sebagai bagian dari generasi sekarang untuk meneladani apa yang sudah mereka lakukan. Berarti boleh dibilang Mas Ubay ini pengen nyari inspirasi juga dari tokoh-tokoh itu ya? Ya, betul. Karena masing-masing daerah pasti punya nilai-nilai kearifan lokal yang kira-kira mungkin saya orang Jawa, bisa jadi untuk di Pontianak, di suku Dayak, di suku Manado, di Papua, dimanapun saya pasti tanyakan. Kalaupun tidak tahu teman-teman, misalnya kalau saya ke KPID gitu, ya tokoh mana yang bisa saya datangi, minimal saya bisa silaturahim dengan tokoh setempat ketika saya berkunjung ke daerah manapun. Berarti sekali jalan, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya Mas ya. Jadi ada manfaat juga, bukan hanya memberikan manfaat tapi dapat manfaat juga ya Mas Ubay dari perjalanannya ya. Luar biasa Mas. Nah sekarang kita nih mau tanya nih, Mas Ubay sebagai ketua KPI ini dan juga udah berpuluh tahun lah untuk berkecimpung ya di dunia penyiaran ini. Kira-kira kalau Mas Ubay lihat perkembangan media digital saat ini udah sangat pesat nih. Gimana nih kalau Mas Ubay lihat dengan dunia media atau lembaga penyiaran kita saat ini? Ya, hari ini memang kondisi platform digital sangat pesat sekali, dan tentunya akan berpengaruh pada terutama dari aspek ekonomi bagi teman-teman di lembaga penyiaran, TV dan radio yang menjadi kewenangan KPI. Tapi bagi saya perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan adaptasi, adaptif, dan tentunya melakukan kreasi dan inovasi baru. Apa yang bisa dilakukan oleh lembaga penyiaran dan TV? Karena perkembangan tidak mungkin kita lawan, tapi bagaimana kita mengikuti. Misalnya beberapa radio sudah seperti hari ini ada podcast, ada hal program-program yang lain yang tentunya juga nilai-nilai kepenyiaran tidak hilang, tapi adaptasi perkembangan dilakukan. Tidak akan kalah dengan platform digital yang sudah menggurita. Karena bagi saya platform digital, terutama media sosial hari ini, sebagai penyebar informasi masih kita ragukan kebenarannya. Maka perlu ada ruang verifikasi. Nah, verifikasi ada di lembaga penyiaran, di TV dan radio. Karena apa? TV dan radio sampai jauh ini tetap diawasi oleh KPI maupun KPID di daerah. Sehingga kita terjadi pelanggaran, maka akan diberikan sanksi atau ada klarifikasi atau pembinaan. Jadi ada ruang verifikasi. Tapi kalau di platform dibiarkan mentok-mentok cuma di take down. Tapi mereka
bisa nggak kita kejar dengan regulasi apa kan begitu. Iya betul. Maka selalu ini hari ini kita KPI maupun KPI selalu mengkampanyekan dengan kondisi hari ini ya kembali ke TV dan radio. Karena apa? Ya disitulah ada di radio di TV ada redaksi, struktur, ada bagian quality control sebelum siaran itu keluar. Dan kalau salah ada pengawasnya. Jadi betul. Kalau sekarang platform kalau dibiarkan terus ya yang rugi negara kita juga. Iya, dan yang pasti kalau media kan udah ada fungsinya, udah tahu ya untuk fungsi informasi, pendidikan juga, ya betul. Tapi kalau platform digital kan ya bebas aja terserah mereka ya kan, Mas Ubay ya. Oke, ini bukan cuma yang platform digital aja nih Mas, sekarang tantangan ini untuk kami ini nih ya Mas ya. Ini kan Mas Ubay tahu lah, ini AI sekarang nih. Malah kadang-kadang saya tuh kalau nge-scroll di medsos tuh sampai kadang-kadang jadi kesel juga kok yang dilihat malah kok AI-nya, tapi ya itu yang bisa lebih menggerus. Gimana tanggapan Mas Ubay terkait AI ini? Ya, perkembangan AI di negara kita juga cukup pesat. Betul. Dan tentunya bagi dunia penyiaran ini juga sebagai bisa membantu ruang produksi. Tapi sisi lain dengan kehadiran AI kan akan mengurangi SDM. Iya. Nah, makanya harus dicari titik temunya bahwa kami juga KPI kemarin mengeluarkan surat edaran terkait bagaimana penggunaan AI di lembaga penyiaran. Lagi-lagi rujukannya ada tetap di P3SPS. Jangan sampai tetap yang kita lihat adalah tetap ya siarannya meski menggunakan AI, kalaupun melanggar juga tetap ya kita berikan sanksi sesuai regulasi. Jadi AI sebagai alat bantu, bukan sebagai instrumen utama. Oke, jadi AI itu hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai instrumen utama. Instrumen utama. Karena regulasinya di penyiaran, meskipun ditayang beberapa kan ada yang menggunakan pembaca berita menggunakan AI. Betul. Bahkan ada yang sudah memproduksi macam drama atau sinetron menggunakan AI. Betul. Tapi kalau tetap melanggar ya tetap dikenakan sanksi. Kita cuma menggunakan jangan sampai melampaui karena kita belum ada rujukan yang lebih tinggi. Makanya kita menggunakan surat edaran himbauan untuk dipatuhilah bahwa P3SPS tetap menjadi rujukan utama di lembaga penyiaran, meskipun sehari ini lembaga penyiaran sebagian besar sudah mulai menggunakan AI dalam beberapa proses produksi di siaran. Tapi nggak melanggar ya Mas ya kalau pakai AI itu untuk siaran misalnya untuk ini karena regulasinya belum ada. Ya kita rujukan tetap P3SPS. Misalnya kalau masih ada kata kasar atau penggunaan bahasa yang tidak sesuai dan kontennya juga tidak sesuai dengan P3SPS, ya tetap kita berikan sanksi dan sesuai regulasi. Sejauh ini dari pantauan KPI sendiri nih udah berapa banyak media kita ini yang menggunakan AI? Berapa persen misalnya persentase udah banyak atau masih sedikit gitu? Kalau di lembaga penyiaran TV saya sendiri baru melihat 2 lembaga penyiaran. Betul. Paling ada beberapa dipakai di iklan layanan masyarakat di TV yang lain, belum disampai di program acaranya. Saya juga pernah lihat di salah satu stasiun televisi juga azan maghrib kalau nggak salah pakai AI juga. Ya kalau soal adzan kan ya memang suara saja sudah cukup ya, nggak harus fisik orang. Tapi yang penting yang kami jelaskan di iklan adzan kan sebagai penanda waktu sholat dan tidak boleh disisipi iklan kan begitu. Iya, oke. Jadi pada dasarnya kita kembali nanti ke P3SPS ya, aturannya dilihat juga lah. Tapi tetap masuk pemantauan semua itu pastinya ya. Oke, Mas Ubay ini kan udah tadi udah sentil di pertama nih periode terakhir nih ya, udah periode kedua berarti sebentar lagi akan meninggalkan KPI. Apalagi Mas Ubay bilang juga lagi berproses ya untuk tahapan untuk seleksi. Nah, kira-kira abis ini mau kemana nih? Ya kalau habis dari kantor ya pulang ke rumah. Bukan habis kalau dari sini masih kerja lagi dong habis ini kita podcast. Ya kita ya istirahat sedang lah sambil ya tetap bertemu lama juga, waktu dengan keluarga berkurang, mungkin anak-anak juga masih kecil ya ke rumah sambil ya komunikasi dengan beberapa pihak. Tentu nggak jauh dari dunia penyiaran lah, nanti akan bergesernya ke sana. Tentunya saya bagian dari masyarakat, ya keluarga juga ada pesantren, jadi tentunya kita juga ya kembali ke masyarakat gak ada masalah. Ya oke, Mas Ubay ini tadi kita udah ngomong ya tentang gimana Mas Ubay di penyiaran dan apa rencana ke depan, bukan cuma pulang rumah ya Mas ya di sini Mas ya. Tapi pokoknya banyak hal lah. Tapi sekarang kita mau bahas nih Mas tentang kira-kira KPI ini. Nah KPI ini kan ya pernah viral lah bahwa KPI ini tukang ngeblur katanya ya kan. Di TV lihat aja kalau udah ada bluran ini pasti ulahnya KPI dah. Udah netizen mulai deh KPI. Apa sebenarnya
tugas utamanya apa sebenarnya supaya juga masyarakat juga kenal dan tahu juga lah. Ya, KPI maupun KPID secara regulasi ya Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002, salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran adalah TV dan radio yang basisnya terestrial. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu viral terus misalnya tukang ngeblur, tukang apa, ya karena saya sampaikan tadi, saya berangkat dari sebagai pemantau, pernah di daerah, sekarang di pusat juga. Isu soal pengebluran kan sejak saya masih tenaga pemantau 2012 di KPI Pusat, lalu waktu saya di KPID, memang kalau ada isu begitu rame di media sosial gitu kan, coba saya lihat nih, coba dicek ini tanggal berapa, jam berapa, TV apa. Ternyata apa yang viral ketika saya di periode kedua ini dengan apa yang saya waktu masih di KPID sama barangnya kira-kira yang masuk. Berarti kan ini barang lama cuma di share ulang seolah-olah. Nah, KPI secara regulasi ya tugas kita tuh pasca tayang. Jadi sesuatu yang belum tayang bukan menjadi kewenangan KPI, dan KPI bukan tukang ngeblur. Bahwa ada hal-hal yang perlu disamarkan itu terutama pada hal program, misalnya program jurnalistik ketika ada anak sebagai pelaku atau korban kekerasan atau kejahatan seksual, maka harus dilindungi sebagai anak untuk disamarkan, baik wajah maupun nama. Konteksnya ada perlindungan anak, bahwa anak ini ke depan mungkin masih punya ada potensi ya melakukan perbaikan dirinya dan punya hak hidup di masyarakat. Perlindungan kami terhadap anak begitu. Tapi selain itu kalau pelakunya dewasa nggak ada masalah juga, bahwa publik harus tahu agar tidak menjadi korban selanjutnya. Jadi soal ada kartun di blur atau bahkan pemilihan putri Indonesia di blur, ketika dicek apa yang beredar di lapangan, kita cek di perekaman, ternyata yang di perekaman biasa aja, nggak ada pembluran kan gitu. Ya mungkin ini bagian dari kasih sayangnya netizen pada KPI. Jadi seolah-olah KPI ngeblur kartun begitu. Ya kami tentunya sampaikan bahwa apa-apa yang boleh ditayangkan di TV kepada teman-teman redaksi di TV ya ada P3, program perilaku penyiaran dan standar program siaran yang harus dipatuhi, bahwa ketika hulunya bisa dihindari maka dari hilirnya juga bisa dihindari kan begitu. Nah kemarin saya lihat nih di Instagramnya KPI Pusat nih ada juga kayak himbauan terhadap peliputan yang kecelakaan kereta kemarin ya. Nah itu kira-kira apa itu hanya untuk pencegahan aja atau misalnya KPI udah melihat adanya pelanggaran dari peliputan di media penyiaran itu? Ya terkait himbauan yang itu sebenarnya mengingatkan lagi, itu kan salah satu materi yang disampaikan di Sekolah P3 SPS yang kita lakukan rutin itu lebih pada program jurnalistik kan, bagaimana ketika kita harus empati bahwa ketika terjadi kecelakaan, ya intinya apa sih dari kecelakaan itu, informasi yang perlu disampaikan ke publik apa, bukan dramatisasi dan yang lain-lain. Bagi kami ketika ada korban maka kita juga empati, bagaimana korban dan keluarga juga butuh ya mungkin trauma. Nah itu kan juga untuk wawancara orang yang lagi menjadi korban, keluarganya, jangan sampai orang yang lagi shock karena menjadi korban atau keluarganya yang menjadi korban itu di apa ya oke lah, kami tahu bahwa kebutuhan pemberitaan lebih cepat tapi jangan psikologis orang yang menjadi korban yang menjadi kecelakaan itu juga harus dihindari. Jadi kita berharap dalam konteks siaran kebencanaan itu juga etika-etika yang kebencanaan ya, itu yang dimiliki oleh misalnya BNPB atau BMKG itu juga harus dipatuhi juga sama teman jurnalis ya. Iya Mas, kalau saya memang lihat kemarin ya yang peristiwa, kita mengambil peristiwa kemarin yang di Bekasi Timur ya itu. Nah memang kembali lagi medsos tuh yang paling susah ya. Kalau KPI mungkin mereka KPI udah bisa mengontrol ya semua lembaga penyiaran. Tapi di medsos itu memang terlalu vulgar ya, seperti Mas Ubay bilang tadi kan foto video-video korban itu memang luar biasa. Nah tapi memang KPI nggak bisa masuk sampai ke situ ya. Ya sejauh ini kami belum bisa masuk ke sana karena kami dibatasi oleh regulasi untuk menjangkau ke sana. Yang bisa kami lakukan adalah setiap kegiatan KPI, kegiatan literasi, BIMTEK yang lain, baik di pusat maupun di daerah dengan para pihak di provinsi, kabupaten, kita sampaikan bahwa media sosial adalah kita ini sedang tidak kekurangan informasi, banjir informasi. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat meliterasi diri kita dan keluarga, jangan sampai
dengan banjirnya informasi, kita tidak melakukan verifikasi. Makanya saya sampaikan, kalau mau lebih jelas berita informasi terkait sesuatu, maka lihatlah TV dan radio. Betul. Karena ada ruang, orang jurnalis itu kan nggak asal ngambil pemberitaan, ngambil gambar terus langsung di-share. Pasti ada ruang redaksi yang meramu sehingga sesuai dengan kode etik jurnalistik maupun regulasi penyiaran. Sehingga masyarakat yang tampil di masyarakat ada sesuatu yang sudah sesuai kebutuhan. Kalau butuh informasi, bentuk hiburan, ya sudah itu sesuai. Memang kayaknya agak susah juga zaman sekarang ya Mas ya, karena apalagi kan kayak sumber informasi itu dari platform digital memang Mas ya. Nah, maka kami juga sering mengingatkan, kalau dulu itu kan medsos itu tergantung apa yang ada di penyiaran. Sekarang lebih banyak, mohon maaf, teman-teman lembaga penyiaran mengambil isu-isu yang viral di medsos untuk diangkat. Saya sering sampaikan, selama itu masih di platformnya, di platform digitalnya, belum menjadi ranah KPI. Tapi ketika sesuatu berita hiburan di medsos diangkat di TV, di radio, maka itu menjadi kewenangan KPI. Beberapa kali kami juga mengingatkan, minta klarifikasi dan memberi sanksi lembaga penyiaran yang mengangkat kontennya sumbernya dari platform digital. Nah, oke, terkait sanksi nih, saya tertarik nih. Apa aja sih yang biasanya menjadi sasaran dari KPI ya pada saat pemantauan? Oh ya, ini harus saya kenakan sanksi, ini harus kita kenakan sanksi atau tidak, gimana? Ya, temuan-temuan yang ditemukan oleh tenaga pemantau kami. Jadi pemantauan kan kita ada dua. Pertama, pemantauan secara langsung 24 jam baik TV maupun radio. Teman-teman pemantau ini sudah bekali P3SPS, Undang-Undang Penyiaran, sehingga ketika mereka mau pemantauan, mana temuan sesuai misalnya soal jurnalistik, soal hiburan, soal ketelanjangan, kekerasan, iklan atau narasi-narasi yang membuat disintegrasi, ya mereka akan menyematkan pasal-pasal sesuai diregulasi. Nanti dari sana akan diproses di rapat, diisi siaran, bidang isi siaran, dari sana dibawa ke ruang pleno. Di pleno situlah nanti akan menjadi sanksi. Jadi banyak hal sesuai dengan pasal mana yang ketika itu dilanggar. Oke, sejauh ini berapa banyak Mas yang udah pernah kena surat cinta KPI? Kalau sampai hari kalau 2026 belum kita ini ya. 2026 belum kita rekap. Tapi kalau bicara sejak ke 2023 itu tahun 2003 kita mengeluarkan 31 sanksi. 31 sanksi. Kalau 2024 ada 15 sanksi dan 2025 ada 35 sanksi. Nah, 2026 biasanya kan kita laporkan di akhir tahun jumlah sanksi baik dari TV maupun radio dan klasifikasinya apa saja yang paling banyak. Kalau sejauh ini memang yang paling banyak adalah program jurnalistik. Tadi yang saya sampaikan lebih banyak bagaimana ketika terjadi kejahatan pelecehan seksual yang pelakunya anak atau korbannya anak, itu seringkali anaknya sama korban maupun pelaku disamarkan baik nama maupun wajah. Tapi kadang pamannya, ibunya yang diwawancara. Nah, itu tetap kena karena bagi kami ketika orang tuanya yang diwawancara, anaknya disamarkan, berarti ketika bapaknya ini sama aja, berarti kan tahu anaknya ini. Itu betul. Konteksnya adalah perlindungan, dan kami juga beberapa kali melakukan ya dalam penguatan ya dalam konteks untuk nanti menuju revisi P3SPS, memanggil dari pihak kepolisian untuk memberi masukan gitu loh. Jadi ketika nanti di polisi juga kalau ada liputan juga bisa dihindari ketika si anak menjadi pelaku atau korban, dan orang tuanya ketika mendampingi juga harus diamankan juga dari lembaga penyiaran atau media dalam konteks perlindungan si anak sebenarnya. Oke, Mas Ubay, sejauh ini apa yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran itu apabila dapat surat teguran dari KPI? Ya, ketika mendapat teguran, pertama harus menerima. Kedua, kalaupun mereka melakukan banding keberatan juga kami terima. Nah, ketika mereka melakukan keberatan, biasanya juga menyampaikan surat pasal-pasal apa. Nah, kami bisa menerima, bisa menolak dan gitu. Maka ketika sudah diberikan sanksi, ya kembali lagi patuhilah regulasi yang menjadi pedoman, yaitu Undang-Undang Penyiaran dan juga P3SPS. Gitu. Nah, terus kalau untuk terkait do's and don't-nya untuk lembaga penyiaran itu, TV maupun radio? Ya, apa yang ada di P3SPS kembali ke situ dan Undang-Undang Penyiaran. Jadi tujuannya sebagai sarana informasi, hiburan, edukasi, sarana ekonomi, dan juga sarana kebudayaan, dan juga mempererat integrasi nasional, itu juga tetap harus dipatuhi. Kontennya muaranya ke sana semua. Mas Ubay, ini kan sekarang kan TV dan digital semakin banyak ya. Kalau dulu mungkin hanya berapa belas TV, sekarang semakin banyak. Nah, berarti pemantauannya juga menyeluruh ke seluruh stasiun atau ke lembaga penyiaran digital juga? Ya, kita pantau baik yang dari
TV existing ke digital maupun TV digital baru kita pantau, dan tenaga pemantau kita juga akhirnya berarti bertambah juga kalaupun tidak bertambah, shiftnya juga akan diatur bahwa karena pola-pola lembaga penyiaran, karena saya pernah jadi pemantau juga, jadi tahu kalau hari ini TV mana yang proses pelanggaran, oh TV ini jam ini banyak aman. Kita ngeceknya dari mana? Dari program-program acara di masing-masing TV setiap hari kan sudah ditampilkan kan. Oke, kalau TV kan ada pemantaunya nih Mas, kita nonton ya sebagai tenaga pemantaunya. Kalau radio gimana? Ya didengarkan. Ya, ada tenaga pemantaunya ada juga ya. Ada juga ya. Berarti kalau di daerah-daerah itu juga KPID-nya juga ya untuk melakukan pemantauan ya? Ya, KPID melakukan pemantauan dengan kapasitas KPID masing-masing, karena tidak semua KPID bisa menjangkau semua lembaga penyiaran yang ada di daerah itu untuk dipantau. Maka kami melakukan pemantauan kan berdasarkan satu pemantauan langsung, kedua aduan dari publik juga. Itu yang menjadi jadi ada juga aduan publik ya? Untuk Oke, Mas Ubay, ini kan terkait KPI dan KPID. Gimana regulasinya KPI dan KPID itu terkait, kalau kita radio ya, terkait pelarangan untuk lagu untuk disiarkan di radio itu? Ya, P3SPS ini kan menyasarnya di TV dan radio. Termasuk lirik-lirik lagu, backsound itu juga menjadi perhatian kami ya. Kalau lirik-lirik lagu sejauh tidak melanggar P3SPS nggak ada masalah, kan gitu. Kita bisanya minta klarifikasi dulu ke teman-teman radio. Ini lagu apa, terus tayangnya jam berapa. Soal jam tayang itu juga menjadi penting ketika lagu ini sebenarnya boleh tapi jam tayangnya agak malam kan gitu. Karena kalau lagunya vulgar tapi tayangnya pagi, yang jam-jam potensi anak juga mendengar, ya itu juga bisa melanggar. Jadi pelanggaran itu bisa dilihat tayangannya tapi juga jam tayangnya. Oke, tapi kalau untuk yang larangan dari KPID, misalnya surat edaran ke radio, kayak misalnya ke kami radio di Bogor ini, ini lagu-lagu ini yang dilarang. KPI pusat itu tahu juga soal itu atau? Ya, kami biasanya dapat tembusan ya dari KPID. Kalau ada misalnya dari provinsi di luar Jawa juga pernah. Kami di daerah ini melarang lagu-lagu bahasa lokal yang begini. Kenapa? Ya karena ya mungkin bagi orang Jakarta, Sumatera, Kalimantan tidak tahu, tapi bagi daerah itu kata-katanya bisa jorok atau kata-kata umpatan di lokal kan gitu. Karena saya pernah waktu saya masih di KPID DKI ada sinetron di induk jaringan yang mengadukan orang Sumatera karena itu bahasa lokal lah. Kami terbatas karena pemantau kami di Jakarta, orang Jakarta semua nggak ngerti nih bahasa lokal. Betul. Dengan aduan itu kita jadi tahu, coba dicek tayang, benar. Situ kita panggil lembaga penyiaran, klarifikasi, bisa hal walaupun siarannya di Jakarta tapi pakai umpatan-umpatan bahasa lokal, ternyata TV Jakarta juga ditonton loh sama orang-orang karena kita di Jakarta ini multi etnis kan begitu. Jadi kalau menurut Mas Ubay, kalau misalnya soal pelarangan lagu itu ya memang sudah seperti itu, harus itu, atau misalnya ya ada lagu-lagu barat yang bisa dilarang kan kayak Mas Ubay katakan tadi, itu isi lagunya kata-katanya di dalamnya gitu. Nah, apakah kayak Mas Ubay bilang tadi, apakah mungkin bisa diatur jamnya, misalnya jangan diputar di misalnya jam yang banyak anak-anak dengar atau gimana? Ya tinggal dilihat konteksnya Mbak. Lagu-lagu itu kalau saya melihatnya, kalau misalnya itu lagu untuk dewasa, ya tinggal di penggolongan program siaran kan ada kapan jam dewasa disiarkan. Kalau di TV itu kan ada penanda ya, ada D, RBO, SU, atau penggolongan program siaran. Tapi di radio mungkin di state di hostnya atau penyiarnya pada saat program itu disiarkan kan begitu. Jadi tidak melulu bahwa semua dilarang. Kadang kami juga melihat misalnya ya di TV, ini kalau tayangnya di atas jam 10 nggak masalah nih, tapi kalau dia tayang pagi sampai ya jam 21 malam, ini bermasalah. Nah, berarti regulasinya itu ada pembatasan untuk jam tayang untuk usia, sesuai usia atau gimana itu Mas, kalau untuk KPI? Ya, penggolongan program siaran itu penting disampaikan sehingga orang tahu kapan anak ini nonton sendiri didampingi orang tua atau memang anak-anak nggak boleh nonton. Iya. Nah, Nah, sekarang nih terkait dengan batasan usia ya, kan kadang-kadang kan televisi ataupun juga radio yang memutar yang tidak sesuai gitu. Nah, itu gimana KPI melihat itu? Ya, kami menyarankan untuk TV dan radio ketika tayang itu disesuaikan dengan jam tayangnya. Jangan
sesuatu termasuk iklan ya. Saya sering sampaikan, ketika program anak-anak ya iklannya juga produk anak dong. Kenapa acara anak misalnya anak penontonnya banyak nih, tiba-tiba iklan dewasa masuk kan gitu. Itu juga nggak pas meskipun iklannya nggak melanggar. Gitu. Itu apakah ada keterbatasan dari dari karyawan di media itu yang belum terlalu memahami Mas tentang P3SPS? Ya makanya setiap tayangan-tayangan program baru kami kan tidak langsung menjatuhkan sanksi. Kita tanya ke teman-teman, ini udah berapa lama nih siaran ini di TV ini, radio ini? Oh masih baru. Coba dipanggil dulu. Kita minta klarifikasi programnya apa, segmennya siapa. Oh kalau gitu kita tahu. Nanti ke depan buat teman-teman yang mantau TV ini, radio ini, coba diperhatikan. Ini sudah kita arahkan untuk pindah jam tayang. Kita tidak melarang. Nah kayak gitu-gitu kan harus kita komunikasikan. Karena bagi kami KPI tidak ya kayak Tom and Jerry musuhan terus, dianggap musuhan. Ya, apa yang bisa kita diskusikan? Kita tahu hari ini kondisi lembaga penyiaran apa, maka kita cari titik temu, bukan titik tengkar dengan lembaga penyiaran. Kita jadi lebih banyak kepembinaan juga berkali ya. Mas ini kan sekolah P3SPS ini saya tahu di KPI menyelenggarakan untuk karyawan televisi ya kan, untuk di media lah, untuk media penyiaran. Nah sampai sekarang gimana? Apakah masih berjalan terus untuk sekolah P3SPS ini? Sejauh ini sekolah P3SPS berjalan, cuma memang durasinya tidak seperti tahun-tahun sebelum ketika terjadi efisiensi ya hampir setiap bulan. Kalau sekarang agak diatur ritmenya, disesuaikan. Jadi berapa banyak nih kebutuhan? Karena memang pesertanya dari lembaga penyiaran. Di sisi lain kita juga mensipkan 1-2 orang dari kampus. Bahkan ketika kita datang ke ada audiensi dari Pemprov juga ada juga dari Pemkot yang pengen ikut. Karena juga pengen tahu sebenarnya. Karena mereka juga di daerah biar tahu ketika KPID berkoordinasi dengan Pemprov DPRD, mereka juga memahami apa yang menjadi rujukan regulasi digunakan KPI maupun KPID dalam rangka pengawasan penyiaran di daerah. Oke, Mas Ubay, ini kita kembali lagi nih ke ya sekarang eranya platform digital yang pasti membuat kami ini lembaga penyiaran ya nggak bisa dipungkiri ya semakin berat, bahkan ada juga yang sudah tutup radio-radio juga berjaringan pun banyak yang tutup, termasuk juga pemutus hubungan kerja dari stasiun-stasiun televisi yang besar-besar itu. Gimana Mas Ubay lihat ini? Kondisi hari ini lembaga penyiaran memang sedang tidak baik-baik saja. Kita datang juga ke masing-masing lembaga penyiaran, ketemu dengan beberapa teman radio. Maka beberapa asosiasi, ada asosiasi TV kan ada TVSI, ada PN, di radio juga ada PSNI, ada beberapa asosiasi yang menyerahkan proses bisnis di masing-masing lembaga penyiaran dikembalikan ke TV masing-masing asosiasi tertentu. Sisi lain butuh payung kan begitu. Memang hari ini yang menjadi kendala adalah ekosistem penyiaran kita ketika di tengah gerusan platform digital karena bergeser kue iklan banyak yang ke sana. Maka sebenarnya pemerintahan sebelumnya saya sering juga diundang di Bappenas, kita sampaikan bahwa harus ada kehadiran negara, keterlibatan negara, intervensi negara dalam konteks di lembaga penyiaran baik LPP maupun LPS. Karena apa? Investasi yang dilakukan oleh industri penyiaran ini sangat luar biasa. Maka harus ada. Nah, kemarin teman-teman juga bisa nggak model kayak kemarin COVID-19, hampir semua lembaga penyiaran dapat porsi masing-masing sehingga tetap menyanggap di proses minimal proses produksi harian mereka. Nah tentunya kita juga sampaikan bahwa ini tidak bisa dihindari intervensi. Belajar di banyak negara hadir untuk karena ketika saya sampaikan ini negara punya program literasi, jauhi hoax, terus defek dan yang lain-lain. Kenapa tidak menggunakan lembaga penyiaran yang untuk menyiarkan sesuatu yang hoax itu jauh kan begitu. Kira-kira tanggapan pemerintah waktu itu pada saat Mas Ubay juga menyampaikan seperti apa? Waktu itu ya kami bisa melakukan himbauan. Waktu itu saya minta kalau bisa dibentuk sama kebijakan tertulis jadi menyeluruh. Tidak hanya di nasional, di daerah karena dampak hari ini tidak hanya lembaga penyiaran di induk jaringan baik di radio tapi di daerah-daerah. Bahkan kemarin pas hari penyiaran tanggal 1 April ada satu radio misalnya Jawa Timur declare tutup. Itu kan pada radio itu di daerah juga luar biasa dampaknya dibutuhkan masyarakat. Masih banyak juga dengar loh Mas di mobil juga ya kan. Tapi saya pernah juga misalnya ke Cirebon ada radio. Secara proses bisnis pemasukan mereka masih dapat nih menurut penyiarnya. Tapi kadang ownernya mungkin orang masa sedikit lah kurang. Akhirnya
kadang dari owner yang pengen dari itu tuh, padahal dari penyiarnya dia tim manajemennya bisa mencari untuk menghidupi proses produksi setiap hari. Tapi kadang dari ownernya karena juga ingin, mungkin orang bisnis media penyiaran ini tidak hanya media penyiaran, mungkin ada yang lain kan bisnisnya. Akhirnya mungkin itu yang membuat pertimbangan beberapa owner menutup kan gitu. Nah kayaknya apakah menurut Mas Ubay ini efisiensi anggaran juga dari pemerintah ini cukup berpengaruh juga nggak ke media, khususnya lembaga penyiaran? Ya kalau menurut informasi dari beberapa teman-teman di kementerian lembaga, ketika efisiensi anggaran salah satu yang dipangkas adalah sarana ruang publikasi juga dari kementerian lembaga, BUMN. Ya itu yang pasti juga mempengaruhi. Misalnya tadi ada yang setahun anggaplah di provinsi tertentu anggarannya 50 miliar untuk komunikasi publik, tiba-tiba sekarang tinggal 5 miliar. Dalam setahun itu pasti akan berpikir ulang untuk berkomunikasi dengan lembaga penyiaran. Tapi menurut saya kondisi hari ini bisa terus dilakukan. Saya melihat teman-teman baik TV maupun radio tetap terus berkoordinasi, berkolaborasi dengan kementerian lembaga. Ini kan bukan soal cepat-cepatan, tapi ya bagaimana menjalin komunikasi, kolaborasi. Saya kira beberapa teman-teman di BUMN juga masih berpeluang untuk diajak kolaborasi oleh teman-teman radio, karena mereka butuh, negara ini sebenarnya pemerintah butuh mendelivery kebijakannya juga melalui lembaga penyiaran, karena tentunya itu diimbangi juga dengan literasi bahwa TV dan radio adalah ruang verifikasi yang lebih jelas ketimbang di medsos kan begitu. Sesuatu saya kira kalau di radio TV pemotongan statement seseorang akan dihindari karena pasti ada utuhnya. Kenapa dia ngomong begitu? Kalau di medsos kan dipotong, di-share, akhirnya publik nggak mau capek nih, nggak mau lihat sumber utamanya. Makanya selalu kami kampanyekan ajak orang tua anaknya nonton TV dan dengarkan radio. Kalau nonton TV kalau bisa di ruang bersama tanpa smartphone, sama-sama nonton TV, terserah, tinggal kesepakatan di keluarga mau nonton tayangan anak, sinetron atau yang lain atau berita, jadi sama-sama. Jadi meluangkan waktu menjadi ruang berharga di keluarga adalah nonton TV dan dengar radio secara bersama-sama. Kira-kira KPI bisa nggak membantu lembaga penyiaran ini biar tetap eksis, gimana caranya? Atau ada ide apa dari KPI misalnya untuk bisa janganlah sampai ada yang tutup lagi gitu? Ya tentunya yang kita dorong dari dulu ya misalnya soal perbaruan regulasi ini penting, karena yang perlu dibicarakan di sana adalah, yang perlu banyak bicara adalah teman-teman dari industri, karena bagaimana ekosistem ke depan soal penyiaran ini tetap berjalan. Dan tentunya masing-masing TV dan radio kan memiliki segmen yang berbeda, yang basisnya hiburan berita seperti apa, kira-kira ke depan maunya seperti apa kan gitu. Kalau dulu kan yang porsinya berita ini yang pasti paling sedikit soal pemasukannya. Tapi dengan diskusi, memberi masukan baik secara pribadi lembaga penyiarannya atau melalui asosiasinya masing-masing. Jadi ketika itu disahkan, diketok menjadi regulasi baru, tidak ada bagian manapun itu yang ditinggalkan. Baik masyarakat, industri maupun pemerintah atau regulator KPI dan KPID. Tadi terkait regulasi ya Mas, ini juga masih tertunda ya untuk pembahasan RUU penyiaran nih Mas. Kalau nggak salah di tahun 2012 nih Mas sampai sekarang belum juga, udah 2026 nih Mas. Nah gimana nih, seberapa penting sih sebenarnya pengesahan untuk RUU penyiaran ini Mas? Ya pengesahan RUU menjadi penting, konteksnya adalah untuk penyelamatan pertama bisnis penyiaran itu sendiri. Yang kedua bagi kami mengarahkan kembali masyarakat agar ya TV dan radio ini benar-benar menjadi ruang verifikasi, ruang menerima informasi informasi, hiburan, edukasi dan macam-macam. Kita ingat kembali ketika negara ini goyang dengan kondisi COVID-19, sarana yang digunakan adalah televisi dan radio untuk sarana sekolah. Saya waktu itu pernah tahun 2023 pernah ke daerah NTB yang daerah timur ya, perbatasan 3T. Mereka cerita, saya mampir ke radio, bahwa radio itu ketika COVID diminta pemerintah, karena kan waktu itu sekolah harus beli kuota pakai smartphone. Kan tidak semua masyarakat mampu begitu. Akhirnya radio yang digunakan jam segini untuk anak yang SD, jam segini untuk anak SMP. Jadi radio tidak hanya sarana informasi hiburan, tapi juga sarana advokasi juga. Karena saya dari pihak radio cerita, kalau terjadi KDRT di sana, orang ibu-ibu ini larinya ke radio itu untuk menjadi ruang bahwa akhirnya disampaikan terjadi ini.
respon dari dinas yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Jadi sangat banyak bahwa radio terutama di daerah-daerah masih dibutuhkan sebagai sarana informasi, dan kalau pemerintah mau sarana pendidikan bisa dimaksimalkan juga dengan radio. Berarti sebenarnya penting ya untuk RUU penyiaran itu segera disahkan ya. Jangan cuma dibahas-bahas terus ya Mas ya. Supaya juga ya itu kayak Mas Ubay contohin tadi ya di daerah 3T itu. Oke, Mas Ubay, harapannya lah terhadap RUU ini. Ya, RUU ini ya segera diselesaikan dan disahkan. Tentunya dalam proses pembahasannya kali ini inisiatif DPR juga ya dengan pemerintah nantinya diskusi dengan industri penyiarannya baik TV radio dengan masyarakat, akademisi, sehingga semua pihak merasa dilibatkan. Jangan sampai nanti ada yang merasa ditinggalkan masukannya dalam konteks karena regulasi ketika sudah disahkan maka semua pihak harus mematuhi karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi jangan sampai ada unit yang ditinggalkan, meskipun pasti di setiap regulasi yang hadir pasti ada para pihak yang merasa kurang kan begitu. Pasti ada pro kontranya. Pro kontranya lah, ada, tapi regulasi ini konteksnya ada untuk menyelamatkan banyak hal, terutama bisnis dan bagaimana regulasi informasi komunikasi di negara ini menjadi lebih baik ketika platform digital juga sudah tidak bisa kita tolak karena harus kita adopsi dan juga kita harus ikuti kan begitu. Yang pasti semua untuk keberlangsungan lembaga penyiaran ya kalau KPI berharap ya. Oke, maksudnya terakhir nih harapan untuk lembaga penyiaran. Tentunya saya sebagai ketua KPI berharap lembaga penyiaran tetap eksis, tetap informatif, edukatif, dan juga tetap semangat berkolaborasi dan jaga selalu kepentingan publik Indonesia. Oke, Mas Ubay luar biasa, makasih banyak ya udah ngasih waktunya untuk kita nih, kita jalan-jalan juga ke KPI. Sukses terus untuk Mas Ubay, dan nanti kita akan ketemu lagi, tapi mungkin Mas Ubay udah nggak di sini ya kan, udah mengakhiri masa jabatan maksudnya ya kan. Sukses terus untuk Mas Ubay dan juga semua teman-teman di KPI. Dan demikianlah podcast kamu Kisi FM Beda Tamu untuk episode kali ini. Terima kasih untuk kamu yang udah pada nonton, dan juga jangan lupa ya audio ini juga bisa dengerin di Radio Kisi 93,4 FM. Jangan lupa untuk nonton, untuk like, komen, subscribe tentunya, dan juga share. Dan akhirnya saya undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.